Hello everybody, to is me in channel NOM Motovlog ya. I'm so sorry because tadi ada kesalahan teknis karena di video ya tadi udah kami record 28 menit jelas. Ya udah sekarang cukup audionya aja. Oke. Ya sudah saya perbaikin sana sini sampai laptopnya si Sakti. Oh maaf, belum perkenalkan diri. Oke, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. I will introduce myself. Saya Sakti dan teman-teman bisa follow IG saya di septi.anissa. Oke, terima kasih. Ini termasuk apa namanya? Promote Instagram ya. Ya kebiasaan lah. Ya salah satu itulah bisa menaik follower juga, dan saya juga lebih gede dia, dan yang 1.000 saya cuma 181. Udah 1.600. Agak ngomongnya sedikit juga ya. Oke. Today kita membahas Tentang kalau Anda sudah paham artinya toxic Bentar, relationship. ini kita ngomong kayak gini ada judulnya Ada. Tentang toxic relationship atau bisa dibilang torel atau torenja bisa. Bukan itu. Bukan gitu gimana? Judulnya Citok. Oh, yang kontennya itu babak. Iya. Ya, maksudnya itu konten jitok itu. Konten, oke. Jitok itu artinya general talk, itu maksudnya itu umum yang kita bahas di dunia umum, bukan dengan politik Oke. atau gimana. Kalau dalam Random politik, ya. yes, ya saya yang sang pembuatnya juga lah, yang di kontennya terserah mau Ya, ngapain, kan? whatever to this. Terus Ya, today mau bahas apa tentang? tetap soalnya sih. Oh iya. Tadi karena kan Tadi sebenarnya itu kita udah take video, tapi karena kameranya gas, ya mungkin harus ganti baru. Ya. uangnya nggak ada juga bang. Jadi Kalau bisa Anda yang bayarin tetap ya insya Allah ya. anjir. Ya ini cuma iseng-iseng aja kami buat maksudnya. Anda sudah tahu aja sih Kak, tentang tore itu artinya apa? Tore anotasi relationship semua orang dari SMP, SMA, sampai kuliahan, sampai yang kakek-kakek ada namanya toxic relationship, pasti ada. Kayak tentang hubungan antara seseorang yang tidak baik, di tempatnya itu baik. Oke. Ya. Anda tadi bahas tore itu, Anda pernah ngalamin kehidupan tore itu nggak? Pernah. Kayak gimana? What your toxic relationship? Sebelum membahas jauh tentang pengalaman aku, itu pernah ada toxic relationship. Kapan? Dulu banget. Jadi kita ulik sedikit apa sih toxic relationship? Toxic relationship tuh, bentar searching Google dulu. Dasar narasumbernya ini belum research. Belum research apapun yang ada di materinya tersebut. Malah tadi sudah saya bilang tentang kita membahas toreo. Toxic Toxic relationship adalah hubungan yang membuat salah satu pihak merasa tidak didukung, direndahkan atau diserang. Jadi ini salah satunya ya. Oke. Kalau di saya merasa yang ditoksik ya. Jadi waktu itu tuh saya pernah ada di hubungan toxic relationship dan
Oke. Pertama, bentar dulu. Pertama dia itu melakukan saya, mengejat saya, body shaming. Setelah itu dia mensugesti pikiran saya dan memberikan pengaruh buruk, banyak pengaruh buruk, sampai finalnya itu saya tertekan dan terpressure banget dengan kata-kata dia. Ya nggak dipungkiri sih, waktu itu memang saya masih ada rasa Bucin. sama dia, ya bucin ya kan. Terlalu bucin itu tidak baik. Makanya saya tuh jadi seperti ya udahlah, nurut aja kata-kata dia gitu. Padahal kalau kita refleksi lagi, itu adalah kata-kata yang tidak baik dan seharusnya udah aku jauhi dari awal. Kenapa Anda masih terus menerusin? Berarti yang bodoh Aha. Karena sebagai cewek kan biasanya berpacunya kan sama. Yes, karena aku mengedepankan perasaan ya udah aku urus sendiri. Tapi dalam hal itu juga aku banyak belajar, banyak merefleksi diri tentang hubungan Pijitan aja, refleksi. enggak, karena kalau menurut aku sih, kalau kita belum menemukan seseorang yang benar tulus mencintai kita sih, ada aja ujiannya, ada aja lika-likunya. Ya mungkin itu salah satu, mungkin bisa kayak dibilang ujian dulu ya sebelum kita menemukan seseorang yang benar-benar tepat. Tapi lebih. Dan itu juga Tapi aku percaya sih kalau toxic relationship itu ada dalam hubungan seseorang itu ada 3 tahap. Dari pertama itu awal-awal bucin, pernah lihat kan. Kedua berantem, jelas, bener nggak? Nah, kenapa sampai berantem? Agar tahu kenapa sifat seseorang lo yang kita sayangi itu, mengetahui sifatnya kayak gini. Itu biasanya orang itu bisanya ke tahap kedua. Kalau orang seseorang itu bisa ke tahap ketiga, berarti give away dari, ya kalau dibilang Tuhan aku nggak mau dibilang soal banget, ya tau lah, aku udah perokok, udah minum ketumnya gitu ya, itulah. apa benar? Ya kan aku nggak mau dijudge, aku kayak ngomongnya soal ya sosok alim lah atau orang itu kayak gitu aja. Anda percaya kayak gitu? Anda udah sering ke tahap kedua masih dan hubungan Anda? Kalau aku sih di aku jadi kayak lebih menakjub lagi memilih seorang yang mau menjadi pasangan saya. Gimana ya, sebaiknya itu pasangan itu kayak share benefit to each other juga, bukan saling bukan salah satunya judge dan buat pihak lain itu nggak nyaman. Satu sama lain tidak kuat seseorang. Apakah Anda dari toxic relationship, apakah itu kan toxic relationship itu kan antara manusia, bukan hubungan kan? Nah, ada gak Anda yang mengalami toxic relationship antar sosial, bukan ke pacar? Ada. Terus sih lagi-lagi body shaming juga, karena saya dilahirkan dengan kulit yang sangat eksotis, jadi seakan aku menjadi kekurangan dan kelemahan saya, padahal Hanya sombongnya juga. Biasanya kan dalam eksotis itu kebanyakan orang luar negeri, mohon maaf, saya ngulik lagi, biasanya kan dari kulit tapi eksotis. berbeda kalau disebut pandang di lingkungan saya. Kalau mereka sih anggapnya kalau cak rangkil ya usah elek gitu. Jadi saya merasa diolok-olok, saya diejek, di body shaming, dan sebenarnya saya tertekan
kan dengan hal itu, tapi ya saya nggak peduli sih. Yang penting saya tetap bisa bertahan, saya bisa eksis dengan dari apa yang saya punya. Ya balik lagi, itu juga jadi pelajaran buat saya agar bisa menghargai orang lain. Ternyata kalau melihat orang yang misalnya ireng kayak gitu, kita jadi mikir gitu loh, itu bukan sebuah hal yang harus diperolok-olokkan, bukan hal yang harus diejek, karena termasuk toleransi juga sih. iya ya mungkin kita termasuk menghargai karena Sarkas. Bahaya banget ya sarkas. ya itu termasuk itu sih. Enggak, kalau Karena kita kan dilahirkan kan berantem, dan kalau dipikir-pikir juga mereka yang mengolok-olok itu kan nggak terlalu berkontribusi banyak tentang kehidupan kita, jadi dalam kayak apapun ya. iya apa terlalu berlarut-larut dengan hal ini. Yang mungkin awalnya kita kayak Biasa aja. enggak, ya iya biasa aja, Aku biasa aja sih. terus levelnya naik, kenapa sih kok aku yang dijadiin bahan sedangkan yang lain. Ya nggak dipungkiri juga sih kalau zaman sekarang itu fisik pandang fisik, bahkan dari dulu pun iya, tapi cuma karena saya pernah menjadi korban, saya jadi belajar sih lebih menghargai orang lain. Jangan melihat dari fisiknya aja, karena kalaupun fisiknya menarik, fisiknya enak, karena kalau attitude-nya juga ya itu buat Down. enggak begitu, kurang respect sih. Kalau mas saya kan kayak gini, kenapa sih orang enggak termasuk, kenapa sih sarkasme itu ada di Indonesia? Padahal kan kita salah satu Indonesia paling banyak di dunia, berbeda-beda macam, ya kan? Kenapa adanya sarkasme? Karena di Indonesia ini udah ada stereotype bro. Gara-gara putih itu, yang sistem di luar negeri itu, padahal di Indonesia kita nggak tahu kayak sistem kayak Itu gimana. dan cantik, identik. Siapa makanya kalau putih itu cantik. Malah di luar negeri itu putih itu belum termasuk identitas cantik atau enggak. Ada yang Miss Indonesia, Miss Internasional itu kan ada yang dari itu kulit irang juga kan. Nah, why to sarkasme Indonesia, termasuk teman saya di NTT, salah satu NTT ada juga ini, ada termasuk kena ya. Dan banyak orang Indonesia sarkasme sih yang kulit hitam. Contohnya saya dulu itu Cina Indo, mata titik, setelah itu muka ireng, nah Cina Indo tetap sudah. Berarti kayak gimana sih udah sih, sarkasme yang ada sih bagi dalam klasifikasi. Membuat orang jadi terintimidasi. Jadi ruang geraknya dia terbatas, padahal setiap orang itu memiliki hak yang sama, walaupun laki-laki atau perempuan. Kemerdekaan dia hidup dengan baik dan layak, itu semua berhak di luar genre dia laki-laki atau perempuan. Kalau kayak gitu kan, tanggapan Anda misalnya dari tanggapan lu seseorang, kayak menemuin teman lu di sarkasme atau toleransi, human being gitu fuck up kayak gitu, what the reason for you? Reason for you? Kalau aku sih ya kayak udah kebal dengan hal seperti itu, jadi malas kalau mau respon. Enggak, dari teman, ada teman lu, kerabat lu yang notabene-nya itu dekat lu lah, anggapannya ada sarkasme. Ya paling tuh kalau Please. buat orang-orang yang terdekat banget tuh, lu jangan kayak gitu lah, kayak gitu, menghargai dia.
Tapi kalau udah orang lain itu ya aku nggak peduli sih. Aku juga udah kebal, maksudnya Berarti kebal. anggapnya transparan kan? Ya iya, itu tergantung individunya juga sih, letak toleransinya seberapa apa kadarnya itu gimana, tinggi apa enggak. Kalau toleransinya tinggi ya dia nggak gampang ngejudge seseorang dengan perbedaan warna kulit sih, karena pada hakikatnya kan kita semua sama manusia. Dengan kayak gini, tanggapan lu lagi kayak gimana sih orang yang menjudge seseorang itu kayak terhadap lu sekarang? Kan dulu kan lu kan di Tasik Orange for human being to, ya kan? Kayak gimana sih tanggapan lu now-nya? Ya aku harapannya sih semoga aja orang-orang tuh Lebih respect. ya, Aku rasa juga sih kayak orang kayak kok masih ada sama si penting, I don't know, so sama ini aja lah. Udah mulut sudah sampai banget sumpah. Kami ini sudah tak jelasin dari awal, udah 2 kali tag ini sudah capek banget, sampai ganti visual apa namanya, voice gitu. So kayak gini aja lah. Daripada bosan di rumah, saya nggak ngapa-ngapain, dan YouTube saya 1 bulan ini kemarin itu kenapa 1 bulan nggak aktif, karena ini tahu nggak ada bahan. nggak ada bahan juga, dan juga ada bahan tapi ya ada halangan ujian juga gitu aja. Ujian kuliah mampus Iya. Ya kita habis UAS ya, sama-sama habis UAS. UTS ya UAS juga. nah kayak gitulah. So kalau Anda suka sama dengan podcast Just to Voice itu aja, like aja dan komen. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Saya yang penting saya ngedit video, saya upload bukan karena Anda, karena saya happy for to kayak buat kayak membahas apapun. I don't care about to this for you all. Itu aja. Next, see you again. Itu aja. Capek juga bahas tentang toxic relationship. Sudah tahu tentang si Anissa Septi Pratama lebih tepatnya, dan Instagramnya silahkan follow kalau Anda mau. I don't care about this juga. Ya itulah. Bye, see you again.